Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Arendani. Saya dari kelas 5 IKRA. Hari ini saya mau mereview jurnal yang bertema cloud computing. Judul yang pertama itu implementasi PaaS pada database e-commerce berbasis cloud computing. Untuk jurnalnya ini. Untuk jurnalnya ini ya. Untuk jurnalnya saya penulisnya dan tahunnya itu penulisnya dari Arpan sama Warhin Wadi dan M Mutakim itu di 2023. Untuk sumbernya kita Jurnal Nasional Teknologi Komputer Vol 3 nomor 3. Untuk ringkasannya, untuk latar belakang itu toko Binatek masih menggunakan sistem penjualan manual yang kurang efisien. Teknologi cloud memberi peluang untuk memperbaiki sistem dengan layanan PaaS. Untuk metodenya kita observasi, wawancara, studi literatur, serta perancangan sistem dengan diagram UML. Implementasi kita menggunakan Microsoft Azure dan CMS Avantescad. Untuk hasil, sistem e-commerce berbasis cloud berhasil diterapkan, proses bisnis menjadi lebih cepat dan terstruktur. Untuk kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihannya saya itu implementasi nyata PaaS pada UKM menggunakan layanan cloud modern, penjelasan langkah teknik cukup jelas. Untuk kekurangnya itu belum ada analisis performa dan keamanan, belum diuji dalam skala besar. Untuk sarannya dari jurnal ini itu perlu ditambahkan uji performa, keamanan, dan evaluasi. Untuk jurnal kedua saya judulnya itu implementasi cloud computing Amazon Web Service AWS pada web reservasi kamar hotel. Untuk jurnalnya, ini jurnalnya. Nah, untuk penjelasannya, penulisnya saya dan tahunnya itu, untuk penulisnya itu Muhammad Sahrul Mubarak dan Muhammad Isman Hardiansyah. Itu tahun 2023. Untuk ringkasannya saya dari latar belakangnya itu sistem reservasi hotel manual tidak efisien atau AWS menawarkan solusi scalable untuk mendukung sistem online. Untuk metodenya kita pendekatan action researching dengan metode SDLC. Itu tahapan meliputi perancangan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem menggunakan layanan AWS EC2. Untuk hasilnya, website menghasilkan diimigrasikan ke AWS dan berjalan lebih cepat, fleksibel, serta hemat biaya. Untuk kelebihannya satu, proses migrasi ke AWS dijelaskan sistematis. Metode SDLC memperkuat proses pengembangan. Untuk kekurangnya itu fokus hanya pada sisi teknis. Sisi teknisnya itu belum membahas keamanan dan manajemen servis jangka panjang. Untuk sarannya dari jurnal ini itu disarankan evaluasi keamanan, pengujian beban, dan analisis efisiensi biaya ya. Untuk judul ketiga saya punya implementasi cloud computing menggunakan platform AWS pada website Rumah Kue Vivia Medan. Untuk jurnalnya ini. Untuk penjelasannya, untuk penulisnya itu dari M. Lintang, A. Walmarwan, sama Yar Lubis dan Sri Wahyuni. Untuk tahun terbitnya kita di 2024. Sumbernya itu dari Technophone, Journal of Industry Engineering and Manager itu Vol 19 nomor 1. Untuk ringkasan dari latar belakang, Rumah Kue Havivia membutuhkan sistem penjualan online yang terstruktur untuk menggantikan media sosial. Metode yang dari jurnal ini, metodenya itu pengembangan sistem dengan metode prototype atau tahapan komunikasi, perancangan, representasi, konsultasi, dan penyerahan. Untuk pengujian menggunakan black box tesis, infrastruktur AWS EC2, terus WPC, dan RDS. Hasilnya dari jurnal ini itu website berhasil dijalankan di AWS dan semua fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Kelebihannya yaitu satu, implementasi AWS lengkap, EC2, WPC, RDS, metode pengembangan dan pengujian jelas, hasil sesuai kebutuhan. Untuk kekurangan, tidak ada pembahasan keamanan data, performa saat tarif tinggi, dan
perencanaan biaya jangka panjang. Untuk saran dari jurnal ini, itu disarankan melakukan analisis keamanan dan pengujian performa berskala besar. Untuk jurnal keempat itu judulnya saya analisa layanan cloud computing di era digital. Untuk jurnal ini. Nah, untuk penjelasannya, aku penulisnya itu Wawan Setiawan, Nurul Fajriyah, Tobias Duha. Untuk tahun terbitnya di tahun 2022. Sumbernya dari Jurnal Informatika Vol 1 nomor 1. Untuk ringkasannya dari latar belakang, cloud computing berkembang pesat dan penting untuk dipahami oleh organisasi. Metodenya itu studi literatur dengan pendekatan deduktif terhadap berbagai sumber dan jurnal untuk menjelaskan konsep dan model layanan cloud. Hasilnya yang didapat itu artikel menjelaskan karakteristik utama cloud on demand, network access, resource pooling, elasticity, measure survive, serta model layanan yaitu dari SaaS, PaaS sama LaaS, dan implementasinya itu mencakup public, private, hybrid sama community. Untuk kelebihannya memberi landasan teori yang kuat dan komprehensif, cocok untuk penelitian awal. Untuk kekurangnya tidak ada studi kasus praktik atau implementasi nyata. Sarannya dari jurnal ini itu disarankan menambahkan contoh penerapan cloud di organisasi nyata. Nah, untuk jurnal terakhir di saya itu judulnya itu tinjauan sistematis implementasi cloud computing terhadap keamanan layanan publik. Untuk jurnalnya, ini jurnalnya. Nah, untuk penjelasannya, penulisnya itu Endang Suhenda, dan untuk tahun terbitnya itu di 2022. Sumbernya itu Smartcom Vol 11 nomor 4. Ringkasan dari latar belakang itu layanan publik berbasis cloud menghadapi tantangan keamanan tinggi seperti DDoS dan penyusupan jaringan. Untuk metodenya yang lakukan itu sistematis literatur review terhadap berbagai publish dari 2018 sampai 2022. Itu fokus pada strategi keamanan cloud. Untuk hasil yang didapat itu strategi NIDS paling banyak digunakan atau disusul honeypot, cloud checkbox, dan autentika. Keamanan menjadi aspek penting dalam implementasi cloud publik. Untuk kelebihannya dari analisis ini memberikan peta riset keamanan cloud yang jelas dan mendalam, menampilkan tren strategi keamanan dan yang umum digunakan. Untuk kekurangannya, tidak menyertakan implementasi teknik, itu hanya fokus pada literatur. Untuk sarannya itu perlu ditambahkan studi kasus penerapan strategi keamanan pada sistem jaringan. Oke, selanjutnya saya mau melanjutkan jurnal selanjutnya. Untuk jurnal ke-6, saya berjudul Implementasi Cloud Computing sebagai Radio Server pada Jaringan Internet Router Mikrotik. Untuk jurnalnya ini. Untuk penjelasannya, penulisnya dan tahunnya itu Ismail Puji Saputra, Ridwan Yusuf, Usep Sapudin di tahun 2022. Sumbernya itu Universitas Muhammadiyah Metro, itu Jurnal Teknologi Informasi. Untuk ringkasannya dari latar belakang, banyaknya pengguna internet menyebabkan antrian jaringan dan pembagian bandwidth yang tidak merata. Untuk metodenya itu eksperimen menggunakan router mikrotik dengan radio server berbasis AWS, Ubuntu server, dan diuji cepat, autentik, dan cloud versus non-cloud. Untuk hasilnya kita menghasilkan server berbasis cloud menunjukkan performa lebih cepat, stabil, dan manajemen user lebih mudah dibandingkan user lokal. Untuk kesimpulan implementasi cloud computing mampu meningkatkan performa autentikasi jaringan dan mengoptimalkan pengguna bandwidth pada jaringan hotspot. Untuk sarannya dapat ditingkatkan dengan membandingkan performa antar penyedia cloud seperti Azure, GCP, dan Digital Ocean. Untuk yang ketujuh, jurnalnya itu judulnya Implementasi Cloud Computing pada Aplikasi Rantau Jalanku menggunakan Google Cloud Performa. Untuk jurnalnya ini. Nah, untuk penjelasannya untuk penulisnya dan tahunnya itu untuk penulisnya Syifa Salsabila, Royana Afani, Aryan Zubaidah di tahun 2024. Untuk sumbernya Bulletin of Computer Series Search
Vol 5 nomor 1. Untuk latar belakang aplikasi melaporkan kerusakan jalan membutuhkan sistem pendeteksi otomatis dan lokasi yang akurat. Metode-metode yang kita miliki yaitu eksperimen implementasi GCP dengan AI platform, Maps, API, dan cloud billing untuk memantau akurasi, deteksi, dan efisiensi biaya. Untuk hasilnya yang didapat itu sistem berhasil mendeteksi kerusakan dengan akurasi tinggi dan memberikan data lokasi yang tepat serta mengurangi biaya server fisik. Untuk kesimpulannya pemanfaatan AI dan cloud computing dapat memperkuat sistem pelaporan publik, meningkatkan efisiensi deteksi dan pengolahan data. Untuk sarannya dapat dikembangkan dengan fitur prediksi kerusakan jalan berbasis machine learning untuk perawatan preventif. Untuk jurnal selanjutnya yaitu judulnya Peran Teknologi Cloud Computing dalam Transformasi Infrastruktur TI Perusahaan, Studi Analisis Implementasi di Industri Manufaktur. Untuk jurnalnya ini. Nah, untuk penjelasannya, penulisnya dari Torbolumus Ranto Alo, Yanto Naim, Oleh Soleh, Wirajayanti Lazinu, Nurkim di tahun 2024. Untuk sumbernya itu Jurnal Cahaya Mandalika atau JCM. Untuk latar belakangnya dari jurnal ini yaitu transformasi digital menjadi kebutuhan utama industri manufaktur agar lebih efisien dan kompetitif. Untuk metodenya kita studi kasus dan wawancara kualitatif pada perusahaan manufaktur yang menerapkan cloud computing. Untuk hasilnya yang didapat itu cloud computing meningkatkan efisiensi operasional, kolaborasi rantai pasokan, inovasi produk, dan keamanan data. Namun menghadapi kendala integrasi dan SDM. Untuk kesimpulannya kita cloud computing memberikan keuntungan strategi dalam efisiensi dan inovasi pada manufaktur. Untuk sarannya pada jurnal ini itu perusahaan disarankan untuk melakukan pelatihan SDM dan perancangan migrasi sistem bertahap. Untuk judul selanjutnya implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Untuk jurnalnya kita ini. Untuk penjelasannya Untuk jurnal ini penulisnya itu Ikan Nuril Abidah, Mufti Ali Hamdani, Yusuf Amrodin di tahun 2020. Untuk sumbernya kita dari Jurnal Sains dan Teknologi Vol 1-2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk latar belakang dari jurnal ini peningkatan kebutuhan sistem penyimpanan dan pengolahan data pendidikan dan efisien. Untuk metodenya itu deskriptif kualitatif dengan studi literatur berbagai penelitian terkait cloud di dunia pendidikan. Hasil yang didapat itu cloud computing meningkatkan efisiensi pengolahan data akademik, fleksibel akses, serta keamanan penyimpanan data pendidikan. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu cloud computing mempercepat digitalisasi pendidikan dan memudahkan manajemen data kampus. Sarannya yaitu perlu dukungan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memperluas jaringan dan literasi cloud computing. Untuk selanjutnya itu judulnya implementasi IoT dalam sistem absensi siswa berbasis RFID dan cloud computing. Untuk jurnalnya ini. Untuk penjelasannya untuk penulisnya dari Fichland Ariwisanto Sianturi Arjun Samuel Sitio itu di tahun 2025. Untuk sumbernya kita dari Jurnal Media Informasi Jumik Vol 6 nomor 2. Untuk latar belakang sistem absensi manual rawan kecurangan dan lambat dalam pengolahan data. Untuk metodenya untuk jurnal ini penelitian eksperimental dengan uji akurasi, kecepatan proses dan reliabilitas sistem di SMA Metodis 8 Medan. Untuk hasil yang didapat, sistem RFID atau cloud mampu mencatat kehadiran dengan akurasi 98% waktu proses
itu 3 detik ya, dan akses real time oleh guru dan orang tua. Untuk kesimpulan kombinasi IoT dan cloud computing meningkatkan efisiensi administrasi sekolah dan transparansi kehadiran siswa. Untuk sarannya untuk jurnal ini pengembangan berikutnya dapat menambahkan autentikasi biometrik untuk keamanan ganda. Judul selanjutnya yaitu implementasi OpenStack untuk infrastruktur privat cloud computing, studi kasus untuk fasilitas mahasiswa UTDI. Ini untuk jurnalnya. Penulisnya kita dari Rega Panji Anugrah, Indrayatim M. Agung Nugroho di tahun 2020. Sumbernya itu dari JOISM Vol 4 nomor 1. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kebutuhan efisiensi server dan sistem internal kampus mendorong penerapan cloud computing. Untuk metodenya itu eksperimen instalasi OpenStack sebagai private cloud, pengujian performa mesin virtual dan kestabilan jaringan. Hasil yang didapat dari jurnal ini yaitu sistem berjalan stabil dengan 10 FM aktif, efisien, dan mudah dikelola untuk layanan mahasiswa. Kesimpulan dari jurnal ini itu penerapan OpenStack membantu kampus mandiri mengelola infrastruktur tanpa tergantung pada penyedia luar. Untuk saran untuk jurnal ini yaitu tambahkan fitur keamanan dan monitoring performa real time. Ini untuk jurnal selanjutnya. Jurnalnya itu evaluasi implementasi sistem informasi manajemen berbasis cloud computing pada UKM. Untuk penulisnya kita dari Sylvia Ramawati, M. Irwawan Padil Nasution di tahun 2024. Untuk latar belakangnya itu UKM menghadapi kendala biaya dan efisiensi TI, cloud computing menjadi solusi efisien. Untuk metodenya itu literatur review sistem dari 2029 sampai 2024 terhadap penerapan SIM berbasis cloud pada UKM. Hasil yang didapat itu cloud meningkatkan efisiensi, keamanan, fleksibilitas, dan akses data, namun masih terkendala infrastruktur dan SDM. Untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu cloud computing sangat bermanfaat bagi UKM dalam meningkatkan kinerja operasional. Untuk sarannya itu disarankan pelatihan digital bagi UKM dan kemitraan dengan penyediaan cloud terpercaya. Untuk judul selanjutnya itu perancangan sistem informasi manajemen laboratorium berbasis web menggunakan framework Laravel. Untuk jurnalnya untuk penjelasannya, jurnal ini penulisnya itu Fajar Firmansutisna dari tahun 2021. Untuk sumbernya kita Jurnal Informatika dan Sistem Informasi JIS Vol 2 nomor 3. Untuk latar belakang, pengelolaan laboratorium secara manual menimbulkan kesalahan data dan keterlambatan proses. Metodenya kita menggunakan metode waterfall, perancangan sistem dengan UML, implementasi menggunakan Laravel dan MySQL, serta pengujian black box. Untuk hasilnya sistem mampu mengelola data inventaris, peminjaman, dan pelaporan secara efisien dengan antarmuka yang mudah digunakan. Kesimpulannya sistem berbasis web ini sangat membantu manajemen laboratorium agar lebih efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Untuk sarannya disarankan menambahkan fitur notifikasi, login berbasis peran, admin, dosen, mahasiswa, dan sistem keamanan berlapis. Untuk judul selanjutnya itu penerapan cloud stroke berbasis Nextcloud sebagai solusi penyimpanan data untuk UKM. Untuk jurnalnya ini. Untuk penulisnya kita dari Istiqomah di tahun 2020. Untuk sumbernya Jurnal Sistem Informasi dan Komputer JSIK Vol 2 nomor 4. Untuk latar belakang, banyak UKM kesulitan menyimpan dan berbagi data karena keterbatasan perangkat dan biaya server. Untuk metodenya dari jurnal ini eksperimen instalasi Nextcloud pada Ubuntu server diuji untuk upload atau download akses
multi-user, dan keamanan. Untuk hasilnya itu sistem berjalan baik, sinkronisasi data cepat, dan akses stabil untuk 10 pengguna dengan keamanan terjaga. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, Nextcloud menjadi solusi efisien bagi UKM dalam mengelola dan menyimpan data dengan biaya rendah. Untuk sarannya, dapat dikembangkan dengan fitur backup otomatis, kapasitas penyimpanan lebih besar, dan proteksi data bertambah. Untuk judulnya selanjutnya, untuk judul terakhir itu penerapan cloud computing untuk optimalisasi layanan akademik di perguruan tinggi. Nah, untuk penjelasannya itu penulisnya kita Cupus Hadis di tahun 2020. Untuk sumbernya Jurnal Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah. Untuk latar belakangnya, pengelolaan data akademik manual menyebabkan keterlambatan pelayanan dan duplikasi data. Untuk metodenya, kita studi kasus dengan metode prototype, dilakukan wawancara dan pengujian sistem di bagian akademik. Untuk hasil-hasil yang didapat itu sistem berbasis cloud mempercepat input nilai, pengelolaan jadwal, serta akses data mahasiswa secara real-time dan aman. Untuk kesimpulannya itu cloud computing terbukti mampu meningkatkan mutu layanan akademik dan efisiensi administrasi kampus. Untuk sarannya, kita perlu pengembangan fitur disaster recovery, keamanan ekstrip, dan notifikasi berbasis cloud. Nah, sekian untuk review jurnal hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.